Shalom, selamat pagi semua. Ya, saya percaya semua kita sangat diberkati ya. Dan terima kasih untuk tim puji sembah yang membawa kita dengan penyembahan yang luar biasa. Dan saya juga ingin acknowledge saudara dan saudari kita yang daripada pelayanan MAF Australia ya. MAF adalah satu pelayanan aircraft, itu yang saya paham. Mereka akan membawa Cessna plane ke tengah-tengah di tempat-tempat yang terpencil. Mereka akan membawa, itu yang saya tahu sebab saya dari Baklalan dan di Kalimantan. Dari seberang banyak pelayanan MAF di sana. Mereka akan membuat pelayanan community. Ya, di sana mereka akan membawa ubat-ubatan, mereka akan membantu orang yang sakit membawa. Jadi ini adalah satu pelayanan yang sangat luar biasa. Dan selamat datang ke ibadah raya kami di sini. Ya, apa kabar semua? Ya, pada pagi ini kita sangat bersyukur karena Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Ya, minggu lepas kita telah merayakan satu peristiwa yang penting bagi umat Kristen, yaitu Minggu Paskah. Pada malam Jumat Agung, Pastor Edi telah membawa kita dengan firman Tuhan yang bertemakan mahkota kemuliaan. Bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib menebus kita, membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal dan juga mengaruniakan mahkota kemuliaan kepada kita. Dan pada hari Ahad, yaitu hari Paskah, Elder An telah membawa kita dengan message Fajar telah menyingsing. Setelah kita melalui satu waktu yang kelam dalam hidup kita, pasti akan ada hari yang baik, anugerah Tuhan. Dan saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan, amin. Ya, saya sangat suka satu kalimat yang dinyatakan dalam khotbah minggu lepas, yaitu bunga-bunga bertumbuh subur di dalam lembah. Ya, bukan di atas gunung. Dan itu adalah satu berbicara tentang proses waktu kita di dalam lembah. Di sana Tuhan memproses kita, di sana kita akan bertemu dengan Tuhan dan pembentukan karakter kita berlaku di dalam lembah. Ya, sebelum kita naik ke tempat yang tinggi. Dan untuk menjadi seorang pribadi yang teguh juga dan resilient, dapat menghadapi apapun cabaran yang di luar sana. Di sana kita dibentuk. Amin. Ya, prosesnya tidak senang saudara, tetapi sesuatu yang menguntungkan di pengakhirannya. Dan hari ini saya akan membawa kita dengan tema yaitu menjadi duta Kristus setelah kita mengalami penebusan, ya. Bagaimana Tuhan menebus kita di atas kayu salib dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, apa yang kita orang-orang yang percaya lakukan. Ya, saya akan membawa kita dengan tema yaitu duta Kristus. Dan kita tahu Yesus mati di atas kayu salib karena itu adalah satu anugerah Tuhan dalam hidup kita untuk menebus dosa kita, dan kita tahu dan kita mendapat perdamaian dengan Allah sendiri, ya, melalui proses korban, melalui proses kematian Yesus. Sebelumnya, bila kita mau menghadapi Tuhan sebelum kematian Tuhan Yesus, kita perlu menghadapi melalui perantaraan imam dan perlu ada korban. Tetapi Tuhan Yesus mati once and for all untuk menebus kita sehingga kita dapat masuk ke tempat di mana tempat Tuhan itu berada. Dan mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Saya mengajak kita semua untuk membaca ya dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Kami ialah para duta Kristus. Melalui kami Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh itu demi Kristus kami meminta kepadamu, berdamailah semula dengan Allah. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di dalam surga,
Tuhan, terima kasih Tuhan karena sabda firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau mempersiapkan hati-hati kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara ya Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan. Tuhan, ada yang di tempat ini yang memerlukan kelepasan. Pada hari ini Tuhan kami mengisytiharkan kelepasan di tempat ini. Ada di tempat kami Tuhan yang memerlukan kesembuhan. Pada saat ini kami mengisytiharkan kesembuhan di tempat ini. Dan Tuhan kami berdoa, Tuhan memohon lawatan jamahan Tuhan di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap kami sehingga kami dapat merasakan Tuhan kebangunan rohani di tempat sini. Ini kami mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Roh Kudus pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apakah itu duta? Ya, apakah itu seorang duta? Ya, seorang duta adalah utusan. Dia merupakan utusan ataupun pegawai besar diplomatik yang tertinggi pangkatnya yang dihantar oleh kerajaan. Ya, pergi ke negara asing. Dan duta besar merupakan perwakilan diplomatik tertinggi sesebuah negara dengan negara lain di dalam perhubungan antara bangsa, ya. Dan perwakilan tersebut menjadi penghubung di antara dua negara dan ini mereka akan melakukan banyak hubungan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial, dan perwakilan ini juga mempunyai hak kekebalan di negara tuan rumah. Dan kita lihat betapa pentingnya peranan seorang duta di sini, yaitu dia akan menjadi penghubung dan juga menjadi perwakilan kedamaian. Berbalik kepada teks firman tadi, apakah itu seorang duta Kristus? Ya, bagaimanakah seseorang yang boleh menjadi duta Kristus? Siapa yang dapat menjadi duta Kristus? Kita akan dapat belajar bersama-sama mengenai peranan dan ciri seorang duta. Apakah yang melayakkan seseorang untuk dapat menjadi duta Kristus, saudara? Ya, yang sangat asas adalah sebagai duta Kristus kita harus menjadi ciptaan yang baru. Seperti di dalam ayat 17, pasal 5 ayat 17 yang mengatakan, sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Kita harus menjadi seorang ciptaan baru. Bagaimana kita menjadi satu ciptaan baru, saudara? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa yang kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya dan yang sempurna. Untuk kita menjadi seorang duta Kristus, kita harus mengalami satu transformasi daripada dalam. Dan ini yang dipanggil ciptaan baru. Seorang duta Kristus harus berubah pola pemikirannya. Kita harus meletakkan pikiran kita kepada yang di atas, tidak lagi kepada yang pikiran yang dunia. Mungkin sebelum ini kita adalah orang yang berfokus dengan hal-hal duniawi, tetapi sebagai ciptaan baru kita harus berubah pola pemikiran kita. Kita harus mengingatkan hal-hal yang di atas, seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dengan demikian, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan muncul bersamanya dalam kemuliaan. Haleluya. Ya, dan kita tahu bila pola pemikiran kita berubah, itu akan mengubah nilai diri kita. Bagaimana kita membawa diri kita, ya, bagaimana kita membawa diri kita. Nilai-nilai yang membezakan kita dengan dunia ini. Nilai-nilai inilah yang menonjolkan Kristus di dalam hidup kita,
sehingga dunia melihat cahaya Kristus dan datang kepada Kristus. Itu adalah seorang duta yang berhasil. Hidup yang diubah, ciptaan yang baru. Dan yang kedua, perkataanmu hendaklah sentiasa penuh dengan kasih karunia, dikaruniai kebijaksanaan, supaya kamu tahu menjawab orang dengan sewajarnya. Seorang duta Kristus, selain daripada menjaga tingkah lakunya, dia juga harus menjaga perkataan yang keluar daripada mulutnya. Firman Tuhan mengatakan lidah kita sangat tajam. Ya, kita harus sentiasa menjaga tutur kata yang keluar daripada mulut kita setiap waktu. Kita harus sentiasa memerhatikan perkataan-perkataan kita. Adakah ini penting? Adakah ini perlu? Adakah ini menggambarkan Kristus dalam hidup saya? Apa yang keluar daripada mulut kita, biasanya apa yang daripada hati kita. Dapatkah seseorang duta yang membawa kabar tentang Kristus membuat orang percaya bila dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik daripada mulutnya? Bila dia bergosip, duduk saja di kedai kopi kita bergosip, itu bukan seorang duta Kristus, saudara. Ya, itu bukan seorang duta Kristus. Kita harus sebagai duta Kristus selayaknya bila kita duduk saja, gunakan setiap waktu untuk mendorong, keluarkan perkataan-perkataan yang mendorong, yang membangunkan iman sesama kita. Itu adalah duta Kristus. Orang akan melihat perbezaan nilai dalam hidup kita sebagai duta Kristus. Apalagi bila kita keluar pergi ke tempat-tempat yang orang tidak kenal Tuhan. Mereka akan bertanya, adakah ini orang Kristen? Beginikah orang Kristen? Mereka suka bergosip, mereka suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, kutukan dan sebagainya. Tidak. Sebagai duta Kristus, kita harus sentiasa memberkati, keluarkan perkataan berkat, keluarkan perkataan yang membangun. Kita tidak tahu betapa powerfulnya perkataan yang keluar daripada mulut kita. Ambil kesempatan untuk membangun dengan berkongsi apa yang kamu syukuri dan tentang kebaikan Tuhan. Dan kata-kata nasihat dan juga dorongan. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan seseorang, mungkin orang-orang di sekeliling kita melalui waktu yang sukar dalam hidupnya. Tanpa kita sadari kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita itu dapat membangun dia. Kadang-kadang dapat memberi kunci kepada masalah dia. Ya, dan sebagai duta Kristus yang telah diubah pola pemikirannya menjadi ciptaan baru, saat kita mengeluarkan kata-kata hikmat nasihat, itu menjadi satu kunci yang dapat mengubah hidup mereka. Ada amin? Ya, yang ketiga, yaitu dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39 mengatakan, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama pentingnya, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara, Christ is all about love. Ya. Sebagai ciptaan baru, seorang duta Kristus harus terlebih dahulu menerima dan mengalami kasih Tuhan dalam hati, dalam hidupnya dan pikirannya. Baru kita dapat mengasihi sesama manusia. Biasanya orang yang jatuh cinta dengan Yesus, setiap saat kehidupan mereka berkisarkan tentang Yesus. Ya, tidur, bangun, makan, minum, dan segalanya. Semua tentang Yesus. Bila mereka post dalam sosial media, mereka akan post tentang Yesus. Kadang-kadang mungkin ada yang berpikir, oh saya tidak mau nanti saya show off. Tidak. Sebab kita tahu, dia ingin menceritakan tentang Yesus yang mengubah hidupnya di dalam sosial media. Dan ini adalah ciri yang melayakkan kita menjadi duta Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru, meninggalkan hidup yang lama dan menurut ajaran Kristus. Kita harus membawa kasih itu, menunjukkan kepada dunia bahwa kasih itu ada di dalam kita. Dan
Seterusnya, apa tugas dan misi seorang duta Kristus? Di dalam ayat 18 hingga 15, semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan perdamaian itu. Dalam Kristus Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Tugas dan misi seorang duta Kristus adalah mengusahakan pelayanan pendamaian. Di mana kita bertapak, di mana kita pergi, kita menjadi alat pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Saya mengambil contoh tempat pelayanan di marketplace. Setiap kita yang ada di sini ditempatkan di marketplace. Tidak kira kamu bekerja, belajar, suri rumah, mencari pekerjaan. Setiap hari kita menghadapi marketplace. Di luar sana, mereka perlu mendengar tentang Tuhan. Marketplace adalah satu tempat yang luas, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang memerlukan Tuhan. Itu sebabnya setiap waktu kita sebagai duta Kristus, kita harus sentiasa siap untuk mengerjakan pelayanan pendamaian itu. Mereka perlu didamaikan dengan Tuhan. Dan kita baru saja merayakan Paskah, memperingati tentang peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Kita sebagai duta Kristus, kita diamanahkan untuk membawa kabar berita pendamaian ini kepada dunia. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa salib itu kosong? Sebab Yesus telah bangkit. Pada hari ini, Dia adalah Tuhan yang sama, yang bekerja aktif dalam kehidupan kita orang-orang percaya, yang bekerja aktif di dalam dunia ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, yang telah bangkit pada hari ketiga itu. Dan itu sebabnya di dalam community digital, kita sangat mendorong orang-orang untuk yang pergi ke marketplace, untuk menjadi alatnya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam page community digital, setiap jam 7 pagi, kamu akan mendapat renungan-renungan khusus untuk mereka yang siap pergi ke marketplace. Ini untuk kita semua. Ya, kita dibawa dengan renungan-renungan yang menguatkan kita. Kadang-kadang yang memberi inspirasi. Mungkin semasa kamu makan tengah hari, kamu bercakap dengan kawan kamu. Oh, ini yang setelah renungan yang saya dapat pada hari ini. Dan kamu berkongsi tentang kabar baik. Berita yang menguatkan orang-orang yang tidak percaya. Berita yang menguatkan orang-orang yang percaya juga sesama kita. Dan pergi. Gunakan hal-hal yang seperti ini untuk kita berkongsi iman kita dengan mereka. Dan bagaimanakah sifat seorang duta yang berjaya dan efektif? Ada dua hal yang saya tekankan di sini. Yang pertama, kita harus didamaikan dengan Allah. Seperti di dalam ayat 20 yang mengatakan, oleh itu demi Kristus kami meminta kepadamu, berdamailah semula dengan Allah. Tugas seseorang duta Kristus adalah membawa message perdamaian Tuhan dan manusia ataupun promote peace dan damai kepada orang di dalam lingkungan di mana kita diutus. Persoalannya, bagaimana kita boleh membawa message perdamaian bila kita sendiri tidak didamaikan dengan sumber damai tersebut. Kita harus didamaikan dengan Allah. Ya, contohnya, adakah kita percaya dengan sesuatu produk yang di-endorse, yang duta dia, contohnya produk kurus lah, ya banyak produk-produk kurus di tempatan di mana-mana kan sekarang, dan ada duta mereka yang mempromosi produk tersebut. Gunalah produk ini, kamu akan menjadi kurus seperti dia. Dan kalau duta itu adalah seorang yang macam saya, adakah kamu akan percaya? Tidak kan? Ya, Steffi cakap dia percaya. Demikian juga kalau kamu menjadi duta penjagaan muka. Kalau muka kamu tidak terurus, adakah orang percaya? Tentu tidak, kan? Ya, demikian juga kita menjadi duta Kristus.
Apa yang kita konsumsi atau pegang dipamerkan melalui karakter kita. Bukan karakter kamu di dalam gereja, tetapi karakter kamu di luar sana. Kamu pergi ke tempat kerja kamu, adakah kamu mempamerkan Kristus? Kamu pergi ke pasar malam, adakah kamu mempamerkan Kristus? Kamu pergi ke college kamu, adakah kamu mempamerkan Kristus? Waktu kamu di dalam tekanan membuat assignment, segala bentuk perkataan keluar daripada mulut kita, adakah kita mempamerkan Kristus? Tidak. Ya, sebagai duta Kristus, apapun kondisi, apapun keadaan, kita harus mempamerkan Kristus melalui karakter kita, pembawaan diri kita. Dan kita harus berdamai dengan Tuhan dan berjalan intim dengan Tuhan. Seseorang duta yang efektif mempunyai karakter yang dapat menarik hati orang yang ada di sekeliling dia secara langsung. Dia bukan saja mempunyai kebolehan untuk ada dengan Kristus, tetapi dia juga mempunyai ability untuk menunjukkan, mempamerkan, bahkan untuk berbicara tentang produk tersebut. Betul? Ya, dan bagaimanakah karakter kita ini dibentuk, saudara? Bila kita masuk ke dalam pelayanan, kelompok sel, di sana ada community yang dapat menajamkan kita. Ya, seperti di dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, demikian juga manusia menajamkan sesamanya. Adakah kita siap untuk melalui proses penajaman? Bila kita di dalam sesuatu community, bila kita berada di dalam pelayanan kita, di dalam sel group, kelompok sel, itu sebab kita di dalam gereja ini, kita mendorong setiap orang untuk terlibat, untuk berada di dalam kelompok sel. Karena di sana adalah pembentukan pribadi kita. Bukan saja pembentukan pribadi, di sana juga apa yang kekuatan kita ditonjolkan. Mungkin engkau ada karunia sebagai leadership, leaders, dan di sana juga kita akan diasah, dibentuk. Ya, dan kita harus didamaikan dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus diperbenarkan oleh Allah. Seperti di dalam ayat 21 yang menyatakan, Allah menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita diperbenarkan oleh Allah. Ayat ini juga menggambarkan bahwa kebenaran kita tidak datang daripada usaha kita sendiri, tetapi datang daripada pengenalan kita akan Kristus. Dengan menempatkan iman kita kepadanya, kita menjadi satu dengannya dan menerima kebenarannya sebagai hadiah. Kebenaran ini bukan sesuatu yang kita dapatkan ataupun layakan, tetapi sesuatu yang diberi secara percuma kepada kita oleh Allah melalui Yesus Kristus. Setiap duta mendapat perkenanan daripada pemimpinnya untuk mewakili sesebuah negara. Biasanya duta-duta sebelum mereka diutus kepada negara yang lain, mereka akan disaring terlebih dahulu. Ya, mereka harus mempunyai pengetahuan tentang negara mereka harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang diwakili oleh mereka. Contohnya duta produk, dia perlu tahu apa fungsi produk ini. Apakah ingredient di dalam produk itu. Ataupun sesebuah negara, dia perlu tahu bila dia mewakili, contohnya negara Amerika Syarikat, mereka ada kedutaan di sini. Jadi dia perlu tahu tentang selok-belok apa ekonomi yang ada di Amerika. Dia perlu tahu apa yang perkembangan terkini di Amerika. Dan dia akan tahu bagaimana dia membawa itu ke tempat ini. Ya, dan bukan sekadar pengetahuan dan hikmat yang ada dengan orang itu, tetapi orang itu juga boleh membawa message dan pengetahuan yang dia ada kemana dia diutus. Seorang yang efektif boleh membawa message dengan cara yang tepat dan kena pada masanya. Itu sebabnya tadi dia katakan setiap perkataan kita harus digarami, ya, digarami dengan kebijaksanaan. Kita tahu
bila kita perlu mengeluarkan perkataan, bila kita tidak perlu mengeluarkan perkataan. Seorang duta Kristus yang efektif, bila kamu berada di tengah golongan itu, kamu perlu tahu, bila ada kesempatan untuk saya berkongsi, bila ada kesempatan untuk saya bercerita, bila saya ada kesempatan untuk saya mengeluarkan perkataan, dan di situ engkau dapat kena pada sasaran. Ya, dan dia perlu juga tahu, seorang duta Kristus, dia perlu tahu bagaimana kondisi orang ini. Seperti mana keadaan dia. Dan di sana dia akan dapat mengeluarkan perkataan yang betul, yang mendorong, bahkan yang nasihat. Setiap kita diutus ke platform yang berbeza. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang menjadi suri rumah sepenuh masa, ada yang mencari pekerjaan, bahkan ada yang secara tidak langsung hadir di marketplace melalui aktiviti ataupun minat kita. Contohnya kumpulan yang suka bersukan seperti badminton, main bola sepak, skateboard, berbasikal, main golf dan sebagainya. Dan semua ini adalah marketplace bagi kita. Bukan di tempat bekerja saja, tetapi di luar lingkungan. Ya, di luar lingkungan orang-orang yang percaya Tuhan. Itu adalah marketplace bagi kita. Bagaimana kita menjadi duta di tempat itu, saudara. Dan saya akan berkongsi tentang 5 poin bagaimana kita boleh menjadi duta Kristus di marketplace, di mana kita diutus. Ya, yang pertama, kita seharusnya intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mendengar firman kita berdoa dan juga kita menyembah Tuhan, ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, bagaimana kita dapat mengetahui lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita boleh menjadi duta? Bagaimana kita boleh menyatakan firman Tuhan itu? Yang kedua, kita berkongsi iman tentang Yesus kepada orang di dalam lingkungan pengaruh kita. Dimanapun engkau diutus, never stop sharing about Christ. Jangan berhenti untuk memperkenalkan Yesus. Baik itu di tempat kerja engkau. Kadang-kadang kita juga diutus di tengah-tengah keluarga kita. Ada keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah marketplace bagi kita. Kita berkongsi tentang iman kita tentang Yesus kepada mereka. Dan juga kita membantu sesama untuk bertumbuh secara rohani melalui pemuridan. Pemuridan ini sangat penting. One on one. Kalau kamu di dalam gereja kita ada juga kelas-kelas pemuridan, basic truth, ya, dan kamu boleh mengikuti itu. Kalau tidak, kita juga di dalam Akademi Community Digital, kita banyak bahan-bahan di sana yang kamu boleh cari. Bagaimana kita boleh belajar secara sendiri, secara kendiri di dalam Akademi Community Digital. Ini akan membantu pertumbuhan kita secara rohani, saudara. Seterusnya, kita harus hidup di dalam integriti. Bila kita di tengah-tengah tempat kerja sangat-sangat mencabar. Kadang-kadang ada rasa kita mau keluarkan sesuatu perkataan, tetapi sebagai duta Kristus, kita tahu kita duta Kristus. Saya perlu bertahan. Amin, Brian? Amin. Ya, kita harus hidup di dalam integriti. Kadang-kadang ada orang yang mungkin offer kita untuk melupakan prinsip-prinsip kita sebagai anak Yesus. Adakah kita hidup sebagai di dalam integriti? Integriti sangat penting supaya orang tahu, oh dia ini adalah orang Kristen. Kamu letak apapun di depan dia tidak akan mau, sebab dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah bagaimana kita sebagai duta Kristus. Kamu memegang integriti kamu. Dan seterusnya, kita harus hidup di dalam hubungan yang penuh bertanggung jawab, accountable dengan sesama orang percaya. Kenapa di dalam gereja kita ada
bila kita di dalam kelompok sel, contohnya di dalam kelompok sel kita akan bertanggung jawab dengan sesama kita. Kita bertanggung jawab dengan ketua kelompok sel bertanggung jawab dengan kita accountable dengan sesama kita. Ya, ini adalah satu dinamik di perhubungan di dalam kelompok sel yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita di tiap waktu kita diperingatkan untuk hidup dalam hubungan yang penuh dengan bertanggung jawab dengan sesama orang percaya. Saudara, adakah kita siap untuk menjadi duta Kristus pada hari ini? Adakah kehidupan kita merefleksikan tentang iman kita atau Kristus pada hari ini, saudara? Setiap kali kita post di sosial media, apakah yang kita kongsikan itu memberkati orang? Apakah yang kita post itu dapat membawa jawaban kepada orang? Seorang duta harus membawa impression yang bagus mengenai apa yang dibawanya. Apalagi kita menjadi duta Kristus, kita harus menghidupkan Kristus, karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Menjadi duta yang membawa perdamaian antara Yesus dan manusia, kita harus berdamai dengan Allah dahulu, serta mendapat perkenanan daripada Tuhan. Menjadi duta juga tidak tertakluk kepada golongan, umur, atau status, ataupun setiap kita boleh menjadi duta. Bahkan anak-anak akan menjadi duta Kristus. Dimanapun mereka pergi, di sekolah mereka akan menjadi duta Kristus. Adakah kita siap? Saya minta tim worship untuk di luar sana, banyak orang yang memerlukan mendengar tentang kabar perdamaian tentang Yesus. Kadang-kadang kita tidak perlu bercakap daripada mengeluarkan perkataan untuk kita menjadi duta. Tetapi tingkah laku kita di luar sana yang dipamerkan, itu juga yang dapat menjadi alat yang dapat dilihat oleh orang. Saya mau mengakhiri khotbah saya pada hari ini. Saya mau mencabar kita semua pada hari ini. Tidak kira engkau student, engkau yang bekerja. Mungkin kita perlu merefleksi keadaan kita dalam beberapa waktu ini. Adakah kita menjadi duta Kristus? Pada hari ini jika kita siap untuk menjadi duta Kristus, kita harus didamaikan dengan Allah. Kita harus mendapat perbenaran daripada Tuhan yang mengutus kita. Mari saya mengajak kita semua, kita berdiri. Saat lagu ini dibawakan, kita dengan sikap berdoa, kita katakan, Tuhan, saya siap untuk menjadi duta-Mu. Saya seorang yang tidak pandai bercakap, saya tidak pandai mengeluarkan perkataan, menyusun perkataan. Tetapi saya memerlukan Roh Kudus untuk mengajar saya, untuk memimpin saya. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Dengan sikap berdoa, kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Jika engkau merasa engkau perlu didamaikan dengan Allah pada pagi ini waktunya untuk kita didamaikan bersama dengan Allah. Kita mengakui tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Dan kita menerima Tuhan menjadi juru selamat kita. Roh Kudus akan memimpin. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Kebanggaan
katakan, kupersembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Jesus. Haleluya Tuhan. Ini adalah doa kami di hadapan Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami Tuhan dan semua yang kami ada Tuhan. Kami serahkan ini kepada Engkau. Gunakan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita terus dalam sikap berdoa. Sementara musik dimainkan perlahan-lahan, mari kita ambil kesempatan ini, waktu ini untuk kita merefleksi hidup kita. Sudahkah kita menjadi duta Kristus? Kita dicabar hari ini melalui firman Tuhan. Sudahkah hidupmu didamaikan dengan Kristus? Engkau tidak akan pernah dan tidak akan boleh menjadi duta jika hidupmu belum lagi didamaikan dengan Kristus. Yesus telah mati dan Dia telah bangkit untuk mendamaikan kita. Jika engkau belum yakin dengan sungguh-sungguh bahwa hidupmu belum didamai dengan Kristus, engkau belum yakin dengan sungguh-sungguh bahwa engkau sudah diselamatkan, dalam sikap berdoa, dalam sikap mata kita yang tertutup, kita personal dengan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau cek hatimu, cek hidupmu dengan Tuhan. Sudahkah saya benar-benar didamaikan dengan Tuhan? Jika hatimu merasa engkau belum didamaikan dengan Tuhan, hari ini adalah waktunya saudara. Engkau datang, engkau hanya harus datang kepada Dia. Tuhan sudah datang. Dia sudah mati untuk kita. Bahkan Dia sudah bangkit untuk kita. Persoalannya sekarang adalah
daripada diri kita untuk kita datang, untuk kita lari kepada Dia, untuk kita terima perdamaiannya. Karena perdamaiannya sudah dilaksanakan. Yesus yang menjadi korban perdamaian bagi kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat, barang siapa yang membuka hatinya sungguh-sungguh, dia akan mengalami dan menerima perdamaian itu dalam hidupnya. Dan dia akan direconcile back to God. Jika inilah merupakan kerinduan hatimu, saudara, kau katakan dalam hatimu, Lord, I want to be reconciled with you. Saya mau didamaikan dengan Engkau Tuhan hari ini. Engkau tidak perlu angkat tanganmu. Tapi apa yang saya mau hari ini, saudara, Anda di dalam tempatmu sendiri, engkau berdoa doa ini bersama saya. Jika itulah merupakan kerinduan hatimu, di mana engkau berdiri, di mana engkau duduk, bahkan yang ada di rumah sekalipun, engkau boleh ikut di dalam hatimu, engkau boleh ikut saya doa ini. Bapa, saya datang sebagai anak-Mu. Saya mengaku saya berdosa. Saya telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Yesus telah mati. Saya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan saya sangat percaya Yesus akan datang kembali. Saya menerima Engkau hari ini sebagai Tuhan dan Penyelamat saya secara personal. Jadilah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, karena menerima saya seadanya. Mulai hari ini, saya mempersembahkan seluruh hidup saya. Saya mempersembahkan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Jadikan saya duta-Mu dimanapun saya berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal kedua yang Tuhan peringatkan kita pada hari ini. Sudahkah hidupmu diperbenarkan oleh Tuhan? Sudahkah Anda menerima pembenaran itu dalam hidupmu? Bahwa dengan usaha kita, dengan kerja keras kita, tidak dapat memperbenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Semua itu dilakukan karena anugerah Tuhan. Suatu masa dahulu, kita adalah orang yang berdosa. Kitalah yang seharusnya disalibkan. Tetapi Yesus datang, mati di kayu salib, mengambil tempat kita, supaya kita boleh diperbenarkan di hadapan Tuhan. Siapa kita hari ini? Kita begitu yakin dengan keselamatan kita. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. We are the children of God. Kita tahu bahwa kita hari ini kita diberkati Tuhan, hari ini kita sehat, hari ini kita menerima keselamatan. Bahkan kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semua ini adalah karena kasih anugerah Tuhan.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini atas karya perbenarannya dalam hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu. Oh, jamah kami Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Jika engkau merasakan hidupmu selama ini jauh daripada Tuhan, engkau seakan-akan merasakan bahwa hidupmu jauh dan engkau rasa Tuhan tidak peduli akan hidupmu. Saudara, saya ingin mau beritahu Anda hari ini bahwa Tuhan peduli akan hidupmu. Dia ada dekat denganmu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak dapat melihat. Kadang-kadang oleh karena kesibukan hidup kita, oleh karena hal-hal yang kita hadapi setiap hari, kadang-kadang itu menghalang untuk kita melihat karya Allah, bahkan melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika hari ini saudara engkau rindu, engkau katakan, yes Lord, saya mau dekat dengan engkau. Saya mau mendengar suaramu setiap hari. Saya mau merasakan hadiratmu setiap hari. Saya mau merasakan kasihmu setiap hari. Jika ini merupakan kerinduan hatimu, engkau berdoa di tempat engkau berdiri, di mana engkau berada saat ini. Tuhan melihat kerinduan hatimu. Tuhan ingin hadir dalam hidupmu. Tuhan ingin berperkara dalam hidupmu saudara. Dia ingin berbicara kepada engkau. Dia ingin hadir dalam setiap musim hidupmu. Oh, mungkin selama ini engkau berkata, Tuhan di manakah engkau? Tuhan sebenarnya ada saudara. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit, dan bahkan dia akan mengirimkan rohnya bersama dengan kita, Roh Kudus, untuk mendampingi kita. Dia ada bersama dengan kita saudara. Jika ini merupakan kerinduan hatimu saudara, buka hatimu saat ini. Oh, jemput dia datang, jemput dia hadir dalam hidupmu. Oh Tuhan, buka hatimu, buka hatimu. Jamah, jamah, thank you Lord, thank you Jesus. Kita bebas menyembah Tuhan. Kita bebas angkat tangan kita. Kita bebaskan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh bekerja dengan luas dalam hidup kita. Oh, ya Rabba Baba Sekira da 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 da. Ya Rabba Baba Syukur Baba Kira Baba. Oh, berserulah pada Tuhan. Ya da 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 Baba Sekira. Darah-Mu Tuhan Yesus membawa kami dekat dengan Engkau, membawa kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami akan mengalami Engkau, kami akan mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami akan mengalami kasih-Mu, kami akan merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan merasakan jamahan-Mu setiap hari. Kami akan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Thank you Lord, kita sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Raja kita. Haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau.
Hari ini kita diperingatkan, kita dicabar hari ini bahwa status kita adalah duta Kristus. DNA duta itu telah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara personal, bukan pilihan lagi, bukan optional lagi kita menjadi duta Kristus. Kita secara otomatis telah menjadi duta Kristus. Persoalannya adalah, sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita? Sudahkah kita menjadi wakil Kristus di mana kita berada? Persoalannya adalah, ada kita menjadi duta yang efektif, ataupun kita adalah duta-duta yang selama ini tersembunyi, ataupun kita adalah duta-duta yang menyembunyikan diri kita. Padahal kita tahu siapa diri kita karena Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, we are the ambassador of Christ. God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Kita adalah duta kerajaan Tuhan Yesus. Melalui kita, Ia telah memberikan pelayanan perdamaian itu. Saudara, bawalah pelayanan perdamaian itu dimanapun engkau berada. Mendamaikan orang kepada Kristus, itulah tugas kita. Itulah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa. Untuk terakhir ini, kita katakan, yes Lord, hari ini saya diperingatkan bahwa saya adalah duta Kristus. Mungkin kau adalah duta Kristus dalam kelompok yang kecil, ataupun keluargamu, kumpulanmu, ataupun orang di office, ataupun di tempat sekolahmu, dimanapun kau berada. Dalam lingkunganmu seperti kita dengar tadi di marketplace. Mulai daripada itu saudara, supaya kita boleh menjadi duta Kristus yang efektif dan impactful. Mari kita sama-sama katakan, mari kita sama-sama berdoa. Yes Lord, saya mau menjadi duta Kristus yang efektif. Saya mau menjadi duta Kristus yang tidak segan, yang tidak malu untuk mewakili Engkau di bumi ini Tuhan. Di keluarga saya, di community saya, di classmate saya, di roommate saya, di sepejabat saya, di lingkungan saya, tempat-tempat kawan-kawan saya bermain. Mulai hari ini Tuhan Yesus, saya tidak hanya mendengar firman Tuhan, saya tidak hanya dicabar hari ini, tapi saya ingin melakukan. Saya mau menjadi duta-Mu ya Tuhan. Saudara, itu bukan dengan kekuatanmu. Roh Kudus telah diberikan Tuhan kepada kita. Dia memberikan kita kuasa supaya kita mendapat kekuatan untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Mungkin engkau berkata, saya tidak mampu, saya tidak pandai bercakap, saya tidak tahu Alkitab, saya tidak tahu menjelaskan Alkitab. Saudara, apabila engkau katakan, yes Lord, here I am, send me, utus aku, Roh Kudus akan menyertai engkau saudara. Dia akan memberikan kata-kata ke dalam mulutmu. Dia akan memberikan keberanian kepada engkau. Yang penting kau hanya mau katakan, yes Lord, use me as a vessel. Yes Lord, saya mau hanya menjadi alat, pakai saya. Saya mau, saya siap. Tuh Roh Kudus akan memberkati. Roh Kudus akan memberikan engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang telah kami dengar, yang telah mencabar kami. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, kami diperingatkan sekali lagi bahwa kami adalah duta kerajaan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dimuliakan, dimuliakan. Mari kita angkatkan suara kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang ditinggikan, Engkau layak disembah, Yesus Tuhan. Rajaku, yes Lord,
berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita muliakan Tuhan, Dia layak menerima segala kemuliaan, hormat, pujian kita, keagungan kita. Haleluya. Oh, dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan, Engkau layak disembah. Oh, yes, Lord. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, bertakala bumi tidak ada nama, tidak ada Tuhan yang kami sembah. Oh, haleluya, dimuliakan Tuhan, kita sembah Dia, Dia layak disembah. Oh Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Worship you Jesus, we worship you, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bukan hanya merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, tapi kehadiran-Mu tetap dirasakan di setiap musim hidup kami, di setiap hidup kami Tuhan. Walaupun kami keluar dari tempat ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing.
kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak membiarkan kami sendiri. Engkau ada bersama dengan kami. Baik di dalam titik paling bawah kami pun Engkau ada. Baik kami berada dalam keadaan sehat baik sekalipun, Engkau tetap ada. Dalam apa keadaan sekalipun kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasih, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah respon dengan firman Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadi duta kerajaan Tuhan, yang melakukan perintah dan firman Tuhan dengan setia dalam setiap kehidupan kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, keagungan dan kekuasaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.